Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 08811182530015. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman dengan program C++. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas program C++-nya, yaitu buatkan program user menginput N untuk banyak barisan. Lalu user memilih salah satu dari 3 jenis barisan, yaitu barisan bilangan genap, barisan bilangan ganjil, dan barisan Fibonacci. Contohnya yaitu input N sama dengan 3 dan barisan pilih genap output 2. Baiklah, saya akan menjelaskan pada deskripsi programnya, yaitu kita akan memulaikan program dengan cara mendeklarasikan variabel yaitu N, P, A, B, C, dan terakhir I dengan bertipe integer. Program meminta input atau user menjumlahkan barisan yang disebut N, lalu user menginput nilainya. Lalu yang keempat, program menampilkan pilihan jenis barisan yaitu genap, ganjil, atau Fibonacci. Kemudian user memasukkan pilihan yang disimpan ke variabel P. Program memeriksa nilai P itu sebenarnya pilihan. Jika bernilai 1, maka program menampilkan barisan bilangan genap sebanyak sebanyak barisan dengan rumus bilangan genap ke I sama dengan 2 dikali I menggunakan perulangan. Lalu jika nilai P adalah 2, maka program menampilkan barisan bilangan ganjil sebanyak barisan dengan rumus bilangan ganjil ke I sama dengan 2 dikali I dikurang 1 menggunakan perulangan. Jika nilai P adalah 3, maka program menampilkan barisan Fibonacci sebanyak barisan dengan rumus Fibonacci barisan sama dengan Fibonacci barisan dikurang 1 dijumlahkan Fibonacci barisan dikurang 2 dengan nilai awal Fibonacci 1 sama dengan 0 dan Fibonacci 2 sama dengan 1. Sebenarnya Fibonacci 1 ini sama aja seperti bilangan A, dan Fibonacci 2 itu sama dengan B sama dengan 1. Jika nilai pilihan bukan 1, 2, atau 3, maka program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Lalu selesai pemrogramannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan pada flowchart tersebut. Yang pertama, kita akan membentuk oval yang dimulaikan pemrogramannya. Lanjut kita akan menginputnya yaitu banyak barisan dan juga pilihan. Selanjutnya kita melakukan if atau jika P adalah 1 atau P membandingkan 1. Jika benar, maka akan melakukan for perulangan yaitu I sama dengan 1 to N. Jika benar, maka kita akan melakukan rumusnya yaitu 2 dikali 1. Lalu kita perulangan lagi menggunakan I++. Jika ini sudah tidak bisa lagi, maka dianggap false. Langsung ke N. Sama seperti tadi, P adalah 2 ini. Jika benar, maka I sama dengan 2N. Jika benar lagi, maka 2 dikali I dikurang 1. Lalu kita lanjutkan yaitu menggunakan I++ untuk menjumlahkan tersebut. Seperti 1 ditambah 2 ditambah 3. Kalau gitu, jika ini tidak bisa lagi untuk perulangan, maka langsung ke false dan menuju ke N.
Lanjut, jika pilihan 2-nya ini tidak menuju ke sini, maka langsung pilihan ketiga. Pilihan 3-nya yaitu kita melakukan proses yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Setelah itu kita akan melakukan perulangan I sama dengan 1 to N. Jika benar, maka kita akan melakukan if pada pilihan pertama, yaitu I membandingkan atau I sama dengan adalah 1. Jika benar, cetak A. Langsung perulangan I plus plus, lanjut ke sini. Jika ini tidak bisa lagi kebenaran, maka dia dianggap false. Sebenarnya ini saya lupa untuk menulis F sini pada false. Lanjut, I membandingkan 2 atau I adalah 2. Jika nilainya ini benar, maka cetak B. Lanjut perulangan pada I plus plus. Pada I sama dengan 1 to N. Jika ini false lagi, maka akan memproseskan C sama dengan A plus B. Lalu selanjutnya cetak C dan akan melakukan proses A sama dengan B dan B sama dengan C. Lanjut kita akan perulangan I plus plus pada ini. Sebenarnya F ini agak error saya membikinnya, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin nanti lain kali saya perbaiki lagi. Baiklah, jika ini sudah tidak bisa lagi untuk melakukan ini, maka kita melakukan false. Langsung menuju ke N. Sebenarnya di sini nih false juga sih. Dia akan menuju ke sini. Jika ini tidak memenuhi, maka kita akan menambahkan pilihan tidak valid dan langsung ke N. Seperti itu. Baiklah, kita akan melakukan penjelasan pada pseudocode. Yang pertama, kita akan melakukan variabel pada N, P, A, B, C, dan juga I pada integer. Lanjut, kita akan memulaikan pemrograman yaitu begin. Lalu kita akan mencetak kalimat atau kata masukkan banyak barisan atau disebut N. Lanjut kita akan menginput N, read N. Lanjut kita akan mencetak semuanya ini yaitu pilih jenis barisan. Yang pertama barisan genap, yang kedua barisan ganjil, lalu yang ketiga barisan Fibonacci. Dan selanjutnya yang terakhir pilihan. Selanjutnya kita akan menginput P atau pilihan tersebut dari tiga ini. Lalu if ini jika P adalah 1, maka for atau maka perulangan I diisi 1 to and do. Cetak 2 dikali I. Lanjut kita and for pada ini. Selanjutnya kita else if atau jika lagi. Jika P adalah 2, maka pengulangan I diisi 1 to and do. Write ini adalah cetak 2 dikali I dikurang 1. Lanjut kita and for atau hentikan perulangan. Selanjutnya else if yaitu jika P adalah 3, maka A diisi 0, B diisi 1. For atau pengulangan I diisi 1 to and do. Lalu lanjut kita isi jika lagi I adalah 1, maka cetak A. Lalu jika I adalah 2, maka cetak B. Jika tidak bisa lagi, maka else. C diisi A ditambah B. Cetak C. Lanjut kita akan A diisi B dan B diisi C.
Selanjutnya kita melakukan penghentian pada jika atau if. Selanjutnya penghentian pada pengulangan and for. Setelah itu kita lanjut pada ini pilihan 3 ini, lanjut kita ke else, yaitu jika tidak ada pilihan ini maka cetak pilihan tidak valid. Lanjut kita and if dan juga selesai pemrogramannya. Baiklah, kita akan memulai perkodingannya. Kita memulaikan pemrogramannya, yaitu memulai include IOStream async namespace std. Selanjutnya kita melakukan in main. Kita buka kurung kurawal. Selanjutnya kita melakukan integer pada n, p, selanjutnya a, b, c, dan juga i, titik koma. Selanjutnya kita akan cout, masukkan baris. Masukkan banyak baris. Sun disebut n. Lanjut titik koma. Lalu kita melakukan in pada n. Baik, kita akan cetak yang disebut pilih jenis barisan. Selanjutnya kita melakukan line agar membuat barisan baru. Cout. Lalu yang pertama barisan genap. Line. Lanjut cout lagi. Yang kedua barisan ganjil. Lanjut line. Yang ketiga barisan Fibonacci. Line. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan melakukan cout. Kita ditaruh sini aja, cout. Kita untuk memilih pilihannya, yaitu pilihan. Kita mau milih 1, 2, atau 3. Selanjutnya in pada p. Baik, kita akan melakukan if atau jika pilihan adalah 1, maka pengulangan atau for i sama dengan 1, titik koma, i lebih kecil sama dengan n, titik koma, i plus plus. Lanjut kita buka kurung lagi, kita buka kurung kurawal, lalu cetak. Kita menggunakan rumus 2 dikali mana kali
kali I. Lanjut kita pastikan pada ini agar tidak dempet-dempetan. Lanjut titik koma. Setelah itu di sini kita melakukan else if untuk pilihan ketiganya. Pilihan keduanya. I adalah 2. Buka kurung awal, kita akan melakukan for buka kurung I sama dengan 1 titik koma I lebih kecil sama dengan 1 titik koma I plus plus. Buka kurung awal. Lanjut kita melakukan cout 2 dikali I dikurang 1. Lanjut kita akan melakukan spasi. Yang terakhir kita langsung pada menuju else if. Pilihan ketiga. Lanjut kita buka kurung awal. Kita melakukan proses yaitu A sama dengan 0. Jangan lupa untuk titik koma. Selanjutnya B sama dengan 1 titik koma. Setelah itu melakukan pengulangan. Buka kurung yaitu I sama dengan 1 titik koma I lebih kecil sama dengan N titik koma I plus plus. Selanjutnya kita akan melakukan buka kurung awal. Lanjut kita melakukan if jika I adalah 1 maka cetak A. Selanjutnya else if jika I adalah 2. Ini menyimpan, harusnya membandingkan atau mode. Selanjutnya cout B. Yang terakhir adalah else. Buka kurung awal. Kita melakukan C sama dengan A plus B titik koma cout atau cetak C titik koma. Setelah itu kita melakukan proses A sama dengan B titik koma dan B juga sama dengan C. Nah, kita sudah melakukan ini, maka yang terakhir kita lakukan else, yaitu buka kurung awal, cout pilihan tidak valid. Baik, saya sudah melakukan pemrograman ini, maka kita akan melakukan build and run. Apakah berhasil ataukah gagal?
Kenapa tidak muncul ya? Apakah melakukan ngebug ataupun error? Saya tidak tahu. Mungkin ini termasuk error. Coba kita akan cetak atau copy. Kita melakukan bikin yang baru. Saya takutnya ini error. Coba ya ulang lagi. Mungkin terjadi ngebug pada tersebut. Kita akan melakukan bikin ulang. C++ YTTA. Lanjut finish. V put and run. Bagian for. Oh iya, seharusnya I++ ini. Maaf ya. Bukan 1 ya. Ini harusnya I. Typo. Pantas aja kenapa bisa tidak bisa. Baik, ini kita sudah berhasil. Maka kita akan melakukan masukkan banyak barisan, yaitu kita akan mengambil banyak barisannya, yaitu 20. Kita melakukan barisan pertama, yaitu barisan genap. Kita pilihan pertama. Baik, kita memunculkan bilangan genapnya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 40. Itu benar-benar bilangan genap. Selanjutnya kita akan melakukan bilangan ganjil. Kita ingin memilih 10. Kita memilih bilangan barisan ganjil. Seharusnya ini kenapa hanya 1 saja ya? Coba kita cek lagi pada pilihan kedua. Ini benar kok. Apa yang salah? Ya, ini sebenarnya benar. Baik, kita akan mencobanya lagi. Kita mengambil 20, lalu bilangan ganjil 1. Ada kesalahan saya. Jika ini 2, apa yang terjadi? Tidak mungkin dong. Oh, ini seharusnya I lebih kecil sama dengan N. Saya lupa. Baik, ini sudah berhasil ya. Ini sudah muncul 1, 3, 5, 7, 9, 11. Selanjutnya kita akan melakukan barisan Fibonacci. Kita akan memilih 10 barisan, banyak barisannya itu 10. Kita melakukan 3 Fibonacci, barisan Fibonacci. Dan berhasil. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Nah, bagaimana jika kita akan memilih selain 1, 2, 3 ini? Baik, kita akan banyak barisnya yaitu 5. Nah, ini tidak ada kan, kita akan memilih 4 karena ini tidak ada. Apa yang terjadi? Baiklah, ini pilihan tidak valid. Dan begitu saja pemrograman hari ini. Demikian penjelasan saya mengenai program C++ ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.